Baik, Pak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan di sini sebagai apa? Baik, saya Muhammad Alpito Saputra, di sini sebagai manajer bidang sumber daya manusia. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Boleh. Eh, Bagaimana profil singkat dari peternakan ruminansia di kawasan SPBB Sukabumi ini, termasuk mulai dari jenis hewan yang dibudidayakan, jumlah populasi, serta sejak kapan peternakan ini beroperasi? Baik, terkait profil singkat peternakan di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Kampus Sukabumi. Eh, di sini tuh sebetulnya peternakan itu ada kebagi dua. Yang pertama, dia itu yang sesuai tupoksinya di bisnis agribisnis di peternakan, ada yang menunjang sarana praktikum untuk mahasiswa. Nah, dan untuk yang menunjang praktikum pada mahasiswa ini biasanya itu ada periode untuk pengapkiran atau penjualannya. Jadi tidak ada periode khusus gitu untuk bisnis peternakannya sendiri. Nah, untuk jenis ternak yang dipelihara di kandang kawasan peternakan ruminansia di sini itu ada dua. Ada ruminansia pedaging dan ruminansia perah. Untuk di kandang sapi itu bangsanya ada sapi Friesian Holstein, ada Simmental, ada Limousin, dan ada sapi-sapi lokal. Gitu. Dan untuk di ruminansia kecil itu ada kambing Sapera, ada kambing PE, ada domba Dorper, dan ada domba Garut. Gitu. Ya itu. Kalau untuk peternakan ini berdirinya itu dari tahun berapa? Peternakan yang ada di sini mulai beroperasi itu tahun 2023 awal. Jadi dahulu 2022 teman-teman mahasiswa ini masih praktikum di kawasan agroedwisata Cikundul, dan setelah masuk tahun 2023 barulah dibangun kawasan peternakan di areal kampus IPB Sukabumi. Masuk ke pertanyaan kedua, untuk struktur dari pengelola di sini itu siapa saja dan siapa saja yang terlibat dalam manajemen dari peternakan ini? Oke, kalau struktural itu ada kepala lab. Kepala lab itu yang menjadi penanggung jawab dari lab yang diampu. Kalau di kawasan peternakan itu ada dua. Yang pertama ada kepala lab ruminansia, itu Ibu Anissa Hakim, SPTMSI. Dan untuk kepala lab unggas itu Ibu Tera Fitrayani, SPTMSI. Nah, ke bawahnya itu ada PJ Lab, penanggung jawab lab, ada laboran, dan juga di bawahnya lagi ada saya sebagai manajer SDM, dan tentunya teman-teman THL, dan yang sekarang memegang itu teman-teman dari mahasiswa angkatan 59. Oke. Selanjutnya, bagaimana sistem manajemen dan pemeliharaan hewan yang diterapkan di sini, dan apakah ada SOP atau protokol khusus dalam kegiatan sehari-hari seperti pemberian pakan, kebersihan kandang, atau perawatan kesehatan hewan? Baik, terkait SOP di kawasan ternak, mulai tanggal atau mulai bulan Februari atau Maret itu mulai ada pembatasan area di kawasan peternakan, atau dalam istilah yang sering dipakai itu biosecurity. Jadi tujuannya itu untuk mencegah cemaran bahaya penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang dibawa oleh pengunjung dari luar peternakan, dari luar kawasan peternakan. Untuk SOP sehari-hari pemberian pakan itu kita mengacu pada standar yang telah diformulasikan oleh tim dosen, penanggung jawab dan kepala lab. Terus juga dari teman-teman mahasiswa pun ada yang merumuskan formulasi untuk pakan. Dan untuk SOP kerja sendiri sebetulnya tidak tertulis, tapi itu ada, seperti
untuk kegiatan di kandang itu wajib menggunakan baju praktek atau wear pack dan sepatu boots gitu, untuk tentunya menjaga keselamatan kerja. Selanjutnya, oh ya, untuk tadi kesehatan hewan itu bagaimana Pak ini? Oh, di sini kesehatan hewan. Baik, untuk kesehatan ternak di sini alhamdulillah sebetulnya di kawasan lab ruminansia dan kawasan unggas itu tidak ada cemaran penyakit, karena memang kita berupaya terus untuk menjaga supaya penyakit dari luar ini tidak bisa masuk ke lokasi kandang yang kita kelola. Termasuk diantaranya kita menggunakan instalasi biosecurity sederhana, yaitu dengan pembatasan dengan menggunakan portal di sini, dan juga ada instalasi biosecurity sederhana itu untuk disinfektan. Jadi pengunjung yang akan memasuki kawasan peternakan itu wajib disemprot terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kapan waktu pemanenan atau pemanfaatan hasil dari peternakan ini dilakukan dan bagaimana pengelolaan terhadap hasil tersebut? Baik, untuk penanganan dan pengelolaan hasil ternak di sini, karena di sini itu fokusnya ke penggemukan sapi pedaging, dan ya itu pun ada periode tertentu, dan untuk penggemukan tersendiri itu biasanya antara 3 bulan lah sebelum Idul Adha. Jadi ini pun baru sistem penggemukan itu baru dipakai. Dan ya setelah Idul Adha biasanya untuk menekan biaya pakan dan segala macam itu kita hanya sekedar aspek budidayanya saja, ya, pemberian pakan sehari-hari, tujuannya ya untuk mutu hidup ternaknya itu sendiri. Dan untuk panen di sini tuh ada dua produk. Yang pertama, kalau di kawasan ruminansia ini ada daging tentunya atau sapi yang siap dipanen untuk dibawa ke RPH, dan ada limbah. Limbah ini diolah menjadi biogas dan juga pupuk. Nah, untuk pupuk ini sendiri itu ada mekanisme dan ada manajemennya tersendiri. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena itu beda penanggung jawab yang memegang. Juga kalau dari alur itu setelah kotoran hewan dari kandang ditampung ke tempat pengolahan biogas, nah dari situlah ada yang diolah menjadi biogas, dan hasil samping dari biogas ini yang berupa kotoran hewan yang telah cair biasanya diproduksi kembali untuk dijadikan pupuk organik. Untuk pertanyaan terakhir, apa saja keunggulan utama dari peternakan ini kalau dibandingkan dengan peternakan ruminansia lain, dan tantangan terbesar apa yang saat ini dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan? Untuk pengelolaan manajemen di sini, keunggulannya itu yang pertama tentunya di kandang kawasan ternak kampus IPB Sukabumi ini kita tentunya diawasi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi ini satu keunggulan yang jarang dimiliki oleh peternak-peternak lain gitu ya. Karena kita betul-betul diawasi oleh para akademisi yang memang betul-betul mumpuni di bidangnya. Tantangan seperti apa yang menjadi tantangan bagi kami dalam pengembangan ini? Tentunya ada biasanya perbentrokan dengan pimpinan terkait masalah sistem produksinya. Terus juga karena kita kandangnya itu masih ibaratnya semi tradisional, itu kadang dalam perawatannya agak sulit gitu untuk pekerja. Dan juga tantangan lainnya mungkin karena sekarang bidang agribisnis utamanya di peternakan itu sedang naik-naiknya, tentunya tantangan yang lainnya itu adalah munculnya peternak-peternak baru, munculnya reseller-reseller daripada penjualan sapi dan lain-lain, yang tentunya ini akan makin memperkecil
jangkauan pasar kita. Namun kembali lagi karena kita punya keunggulan yang diawasi oleh akademisi langsung, tentunya ini menjadi nilai plus dan juga ya tentunya ada beberapa celah yang mungkin seharusnya bisa kita benahi dengan tim dari akademisi yang ada. Baik Pak, terima kasih, itu aja pertanyaan dari kami.